Senang banget hari ini saya bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu penyanyi yang suaranya luar biasa bagusnya. Kelahiran Sulawesi Utara dan sebelumnya mengikuti Indonesian Idol listeners. Penyanyi ini juga pernah ikutan Idola Cilik dan The Voice Indonesia. Langsung aja yuk kita ngobrol sama Novia Bahmit. Hai. Selamat datang, salam kenal. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Senyumnya manis banget ya listeners. Coba Anda di sini juga ngelihat. Oke, Novia, kabar baik ya? Kabar baik. Novia hadir di radio membawa single terbarunya berjudul Ku Tutup Hatiku. Iya. Tapi sebelum ngobrolin tentang Ku Tutup Hatiku, boleh nggak sih diceritain gimana sih proses perjalanan bermusik seorang Novia Bahmit? Kalau diceritain tuh panjang banget ya. Secara singkat. Karena emang singkatnya aja, aku tuh dari kecil memang sudah suka nyanyi. Dan mulai ikut ajang besar itu di tahun 2013. Oke. Itu aku ikut Idola Cilik. Oke. Itu ceritanya panjang banget juga, cuma ini intinya aja ya. Jadi 2013 itu aku memberanikan diri untuk ikut Idola Cilik. Dan alhamdulillah sampai top 5. Oke. Terus akhirnya aku pindah ke Jakarta, sekolah di Jakarta, tinggal sama oma opa. Terus akhirnya ikut The Voice Indonesia di tahun 2018 sampai di babak live round sama Coach Anggun. Dan akhirnya ikutlah Indonesian Idol, alhamdulillah sampai di top 8. Top 8 dan sekarang dia di sini listeners. Untuk menyapa semua listeners. Coba dong sapa dulu dong listeners yang lagi dengerin dong. Hai listeners semua, apa kabar? Baik gitu kali ya. Harusnya dijawab gak sih? Iya. Nah, berdasarkan riset kalau bener gak sih kalau ayahnya Novia dulu juga pernah ikutan Asia Bagus? Sebenarnya bukan Asia Bagus, tapi kayak ada Panasonic, Asia Panasonic apa gitu. Oke. Tapi sama-sama Asia gitu. Dan dulu dia sudah sampai di Jakarta dan terus ditelepon kalau kakek aku meninggal, akhirnya dia langsung balik ke Manado gitu. Oke, jadi dari panjangnya perjalanan ini sampai tahun ini berapa single yang sudah dirilis? Sudah. Kalau yang rilis single tuh udah 2. 2 ya? Nah, kebanyakan tuh kan kolaborasi. Oke. Yang pertama itu ada Ingin Jatuh Cinta. Ingin Jatuh Cinta. Terus Ku Tutup Hatiku. Kalau yang kolaborasi ada Wonderland Indonesia. Dan juga single aku yang baru keluar ini yaitu Before Night Falls yang soundtrack menjelang maghrib yang bakalan tayang 31 Maret. Oke, nanti juga kita bahas itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngobrolin soal Ku Tutup Hatiku, boleh nggak sih diceritain prosesnya seperti apa, siapa yang menciptakan, proses workshopnya bagaimana, terus seberapa besar Novia ada di situ, maksudnya terlibat dalam pembuatan itu? Oke. Untuk proses Ku Tutup Hatiku ini, liriknya aku tulis sendiri. Oke. Dan itu lumayan lama banget ya dari yang Ingin Jatuh Cinta ke rilis ke Ku Tutup Hatiku itu. Agak lama banget waktunya karena memang sebenarnya kita tuh bingung milih genre apa nih buat nextnya gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama produser aku kalau oke deh kita rilis yang ini aja yuk. Aku juga pengen kayak ada satu karya aku yang dimana aku tulis sendiri liriknya dan akhirnya di approve. Akhirnya musiknya juga ternyata pas dengan lirik yang aku tulis dan aku langsung suka banget sama musiknya, yaitu dibikin sama Kak Martin. Dia juga ada Martin keyboard. Iya. Martin Sihaan. Bukan. Siapa sih? Pokoknya nama Instagramnya Martin Tintin. Oh, Martin. Oke, Martin Tintin. Mantap. Iya, terus langsung aku langsung suka banget sama musiknya, terus dibikin grande lagi sama Kak Kitut. Oke. Terus akhirnya jadi musiknya kita langsung take vokal sama Mas Irfanat. Dan juga aku tuh nggak expect suara aku tuh jadi kayak ada backingnya tuh kayak wow banget gitu loh, kayak fly banget gitu. Terus pas dengar hasilnya wow banget ternyata Ku Tutup Hatiku. Terus video klipnya juga kita syutingnya dari jam 4 subuh sampai dengan jam 2 subuh. Oh wow. Gitu, iya. Hampir 24 jam ya. Betul, dan di situ memang ceritanya kan gue tuh kayak nggak bisa lagi berjuang buat lo gitu loh, karena dalam satu hubungan ini kayak gue doang yang berjuang buat lo, tapi lo nggak ada feedbacknya sama gue gitu. Jadi untuk apa gue perjuangin lo gitu. Oke, makanya lo tutup hati lo gitu ya. Gue tutup hati gue buat dia karena gue udah capek berjuang terus buat dia, dan dia kayak nggak ngelihat gue gitu loh, betapa sayangnya gue sama dia gitu. Apakah ini memang ada kejadian yang Novia alami?
Alhamdulillah sih enggak ya. Enggak sebegitu parahnya seperti yang di lagu. Cuman kan ini sudah udah aku gabung-gabungin juga sama karena orang-orang yang tim aku nih curhatannya tuh sama gitu loh, kayak stuck dalam hubungan atau ngalamin toxic relation. Jadi disitulah dimana pas aku ada ide tak bisa aku terus perjuangkan sendiri. Itu sebenarnya aku lagi kayak duduk abis makan di dapur, lagi hujan, terus aku kayak tiba-tiba aja gitu itu lirik masuk di kepalaku, terus langsung aku record, aku tulis liriknya, terus akhirnya aku lanjutin apa yang lagi relate sama sekarang gitu loh. Akhirnya aku gabungin lah itu dari cerita-cerita orang gitu. Iya. Terus setelah dirilis nih, apa tanggapan yang lo inget banget dari pendengar lo tentang lagu ini? Tanggapannya atau mungkin enggak relate banget atau apa gitu. Semuanya bilang kayak gitu sih, relate banget sih. Terus kayak pada curhat gitu loh. Iya sih, harusnya gue nggak usah ngapain ya gue perjuangin dia yang dia aja nggak sayang sama gue gitu. Gue pengen nanya gini, ada nggak sih kendala atau kejadian yang seru pada saat produksi lagu ini? Ada. Gimana? Ceritain dong sama listeners. Yang seru itu dimana aku harus kayak keluar jalan, lari-lari, terus sambil kayak pakai asap-asap gitu di jalan. Terus aku jatuh, tapi di situ tuh ada tempat tidur. Jadi kayak aku pokoknya harus jatuhnya tuh kayak benar-benar jatuh gitu. Terus yang di scene terakhir itu jam 2 subuh, scene terakhir banget. Itu aku bayangin abis dari tidur, kan bangun-bangun dingin tuh. Terus syutingnya di daerah Bogor. Terus aku harus masuk ke bathtub. Jadi aku mandi susu gitu. Wow. Karena ceritanya tuh aku terbuat dari susu yang di dalam, terus tiba-tiba masuk, terus kayak hidup lagi. Oke. Ini kita bicara soal music videonya ya. Yang tadi katanya hampir 24 jam pengerjaannya. Itu yang konsepin siapa? Untuk apa? Untuk video klipnya itu. Jadi label aku itu ada kerjasama sama PH gitu. Kata Warna namanya. Jadi kita juga sempat kayak ada briefing, ada meeting beberapa kali, dan konsepnya dari mereka itu sesuai dengan apa yang aku mau gitu loh. Jadi aku ngomong dulu nih, dan ternyata pas mereka ngomong, ternyata pas kita kayak satu pemikiran gitu ya. Klop, iya. Tapi dia lebih memainkan kayak di animasi gitu loh. Jadi aku tuh robot di situ yang di setting buat ngikutin dia doang. Oh, tuh listeners, langsung aja coba Ku Tutup Hatiku, lihat di YouTube udah pasti ada ya. Yes, Ku Tutup Hatiku. Nah, kalau misalnya kita lihat nih, ada penggalan liriknya itu, kini ku mulai lelah, ku terluka sendiri, haruskah ku coba akhiri. Ya kan? Kini ku mengerti, rasaku telah mati, dan takkan kembali. Nah, waktu nulis itu, kan ini kamu yang sendiri yang nulis kan? Ada Kak Martin, dia nambahin juga. Tapi pada saat yang ini tadi kamu yang nulis? Iya. Nah, itu gimana perasaannya waktu nulis itu? Apa yang lagi kamu rasakan waktu itu? Yang pas di tengah itu Kak Martin yang nulis. Oke. Tapi itu pas banget sama liriknya gitu. Jadi cuman kayak biar emosinya tuh dapat aja gitu. Kayak di mana lo udah perjuangin dia, sabar, terus pas di tengah lu udah kayak kesabaran lu tuh udah nggak kuat lagi gitu loh. Dan akhirnya kayak kini ku mengerti, rasaku telah mati dan takkan kembali. Kini ku sadari aku harus pergi dan takkan pernah kembali. Jadi lu gak usah pernah cariin gue lagi gitu. Asik. Ini yang bisa saya tangkap dari obrolan ini adalah Novia Bamit ini sangat percaya diri orangnya. Confidence banget ya. Nah, maksudnya harus gini, dong. Ya oke. Itu bagus. Nah, sebagai musisi mungkin ada nggak sih target-target yang ingin kamu capai gitu ke depannya? Pastinya ada. Aku pengen bikin lagu sendiri. Terus kayak maksudnya mimpi aku tuh adalah lagu aku tuh bisa diterima sama masyarakat Indonesia gitu loh. Maksudnya lagu aku sendiri nih, bukan yang dari kolaborasi. That's my big dream sih sekarang, yang kayak aku lagi pengen
ya udah Novi bisa gitu. Apakah sudah dijalankan sedikit-sedikit misalnya kayak bikin notasi, nulis-nulis lirik gitu? Yes, udah dilakukan? Jadi kayak di mana aku lagi berimajinasi, di situ ada buku, pulpen, aku langsung tulis gitu. Jadi ada kayak lirik-lirik karena selama ini kan aku kayak nulis liriknya dulu dan musiknya tuh belum. Jadi kayak lebih gampang ketika kita udah ada musiknya terus kita masukin liriknya sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Nah, biasanya pada saat apa tuh kira-kira kamu mendapatkan inspirasi gitu untuk menulis atau tiba-tiba ada terngiang-ngiang notasi gitu? Kapan aja. Bisa di jalan, terus bisa di pesawat, terus kayak lagi diam terus mikir, kayak di mana aja kita tuh bisa dapat imajinasi apapun gitu, di mana aja. Iya. Listeners, ini saya ini ada ini nih, ada pertanyaan nih dari WhatsApp di 0813 5292 sekian. Apakah tidak ada masalah dalam proses pembuatan lagu Ku Tutup Hatiku ini? Ya udah itu aja. Udah itu aja. Alhamdulillah sih lancar-lancar. Oke, lancar-lancar aja ya. Lancar-lancar sorry, itu proses berapa lama sih dari mulai workshop sampai mixing mastering? Aduh, lama Kak. Lama ya? Berapa? Hampir setahun kayaknya deh. Oh ya? Iya. Apa tuh yang membuat lama tuh waktu itu? Karena yang lamanya itu kita belum cocok sama dari semua referensi yang dikasih tuh kayak kok ini kok belum pas ya buat aku, kayak tidak sesuai dengan keinginan aku gitu loh. Oke. Siap. Mari kita bahas sedikit tentang Menjelang Maghrib. Ini sebuah film yang kamu bintangi, ya? Betul, ya. Boleh nggak sih ceritain sama listeners cerita tentang apa sih? Ceritanya itu tentang mistis zaman dahulu dan tahayul, di mana kita menjelang maghrib tuh baiknya di rumah aja gitu. Oh iya, benar tuh kalau kita waktu kecil kan udah mau maghrib nih, pulang ke rumah dong. Ya. Oke. Terus keluar gitu. Dan ini menceritakan tentang apa ya, sebenarnya pesan dari leluhur untuk anak-anak zaman sekarang untuk apa ya, lebih aware dengan lingkungan, dan juga kita harus sadar kalau bahwa di bumi ini bukan cuma manusia doang, tapi ada mereka yang lainnya juga gitu. Oke, dibintangi oleh siapa aja? Ada aku, Anet Deorda, dan juga ada Jeffrey, Reksa, dan juga ada Fajar. Oke, nah terus ini akan ditayangkan di bioskop kapan? Tanggal 31 Maret, 3 hari lagi. 3 hari lagi, 3 hari lagi, tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 29. Oh, berarti 2 hari lagi, 31. Iya. Yes. Berarti tanggal 31, 2 hari lagi sebelum maghrib ya tadi? Menjelang maghrib. Okay. Menjelang maghrib. Sama sih. Sama ya. Film yang dibintangi oleh Novia Bahmid itu akan tayang, listeners. Jadi Anda silahkan nonton ya. Ada lagi mau disampaikan? Itu aja sih, jangan lupa bawa ayang, bawa mantan ya. Bawa sahabat-sahabat keluarga, pokoknya nonton ke bioskop dan juga sambil ngabuburit puasa ya kan, karena 2 hari lagi puasa. Betul sekali. Jadi menjelang maghrib 2 hari lagi ya. Iya. Oke. Nah, kedepannya nih sebagai seorang musisi, kamu ingin apa sih? Album kah? Atau apa gitu? Ingin album sih. Yang kamu produserin sendiri? Iya. Oke, amin. Kita doakan ya Allah, itu ya. Insyaallah. Kita doain ya. Kira-kira ini kalau misalnya boleh ngayal gitu ya, berapa tahun dari sekarang? 2 tahun mungkin. 2 tahun dari sekarang, Novia akan memproduseri albumnya sendiri. Amin. Atau mungkin lebih cepat ya. Harus lebih dong. Lebih cepat, lebih bagus. Harus ya. Nah sekarang ajak listeners untuk dengerin lagu kamu nih, yang berjudul Ku Tutup Hatiku. Hai listeners, aku Novia Bahmid. Jangan lupa untuk dengerin ya single kedua aku yang berjudul Ku Tutup Hatiku. Dan kalian juga bisa nonton video klipnya, ada di YouTube-nya Hits Record. Di radio 100% musik Indonesia.